Assalamualaikum Mbak, saya mau izin mewawancarai Anda mengenai bisnis yang Anda jalankan sekarang. Waalaikumsalam, ya silahkan. Yang pertama, apa nama usaha yang Anda jalankan? Nama usaha saya Cuci Gudang Fladio. Jadi saya jual sepatu dan sandal merek Fladio dan merek-merek lain yang dijual di mall. Yang kedua, sudah berapa lama Anda menjalankan bisnis ini Mbak? Kira-kira saya sudah menjalankan bisnis ini itu sekitar 5 tahunan, Mbak. Yang ketiga ada, mengapa Anda memilih produk ini sebagai bisnis yang Anda lakukan? Yang pertama, saya memilih berjualan sandal dan sepatu ini karena di daerah sini, terutama di Kedunguni, bahkan di Pekalongan itu masih jarang yang menjual sandal dan sepatu dari produk-produk mall. Jadi saya tertarik karena jujur saja pesaingnya itu masih sedikit. Jadi pasti pelanggan itu banyak yang kesini. Adakah motivasi yang melatar belakangi Anda dalam menjalankan bisnis ini? Motivasi saya menjalankan bisnis ini yang pertama itu karena pesaingnya itu masih sedikit. Di daerah sini itu belum ada yang jualan sandal dan sepatu. Lalu berbagai model yang saya jual itu model-model dari mall, harganya pun masih di bawah 100.000. Lalu untuk omset dari penjualan sandal itu lebih dari 30%. Jadi saya bisa ngambil keuntungan banyak dibandingkan menjual baju atau baju anak atau baju dewasa ataupun kerudung. Itu omsetnya itu tidak bisa banyak karena pesaingnya banyak. Semakin pesaing sedikit itu kita bisa mengambil keuntungan banyak. Seperti itu. Apa saja resiko dalam menjalankan bisnis tersebut? Iya, karena saya mengambil keuntungan cukup banyak, pasti resikonya juga tinggi, Mbak. Apalagi saya kan mengambil barang-barang dari cuci gudang atau barang-barang dari mall ataupun sisa produksi dari pabrik yang sudah lama. Jadi produk-produk lama, makanya saya jual dengan harga murah. Beda dengan mall yang harga masih 200 atau 100 lebih. Jadi barang-barangnya itu kadang dari sana udah ada yang rusak. Jadi kan saya sudah hitungannya udah rugi tuh ya per piecesnya. Lalu kalau barang udah lama, kadang kan saya ambil barang seadanya sana, saya ambil semua. Kadang ada barang-barang atau model-model yang kurang disukai masyarakat sini. Kadang di beda daerah itu beda selera, Mbak. Kadang warna, model ataupun size itu beda-beda. Kalau di sini seringnya suka model yang simple, lalu warnanya yang kalem. Terus untuk cewek itu ukuran besar itu lebih diminati, padahal kan saya kadang dapat ukuran 36, 37, yang ukuran-ukuran kecil itu kadang lakunya lama. Jadi semakin barangnya lama di tempat saya, itu resiko rusaknya itu tinggi. Jadi kerugian saya bisa semakin banyak kalau barang ukurannya itu kecil, lalu barang model-modelnya itu kurang diminati. Jadi resikonya itu ya rusak, mengelupas ataupun kotor seperti itu, Mbak. Oh, seperti itu. Bagaimana penanganan resiko dalam bisnis tersebut? Iya, jika barang-barang saya ada yang rusak ataupun kotor, kadang kalau rusak parah itu ya nanti saya bagi-bagikan kalau tetangga atau teman-teman yang mau, itu nanti saya kasih cuma-cuma. Karena saya hitungnya kalau berarti saya udah dapat untung dari barang lain seperti itu. Lalu untuk barang-barang yang kotor ataupun ada kerusakan sedikit atau coretan pulpen atau seperti apa ya, reject dikit, itu kadang saya bilang sama konsumen ini ada rejectnya seperti ini, saya jelaskan, nanti saya jual dengan harga yang lebih murah. Yang penting itu balik modal. Kadang juga banyak barang yang lama tidak laku ya, tapi barangnya itu masih bagus. Kadang saya jual ke penjual lain di beda daerah, kadang beda provinsi, nanti saya paketkan. Lah itu nanti saya jual harganya lebih murah, Mbak, dari modalnya. Yang penting itu modalnya bisa kembali walaupun tidak full seperti itu. Bagaimana sistem permodalan pada bisnis Anda, Mbak? Pada awal saya jualan, awal-awal itu 5 tahun yang lalu, saya itu
cuma awalnya tuh coba-coba karena saya lihat daerah sini itu kok jarang yang jual sandal-sandal bagus. Orang-orang kalau mau beli sandal-sandal itu ke mall yang harganya mahal. Kadang kalau mau bulan puasa itu kan harga udah naik semua ya Mbak ya. Terus wah, kalau ada pas cuci gudang, saya ambil aja ini dulu, nanti barang-barangnya nanti saya jual kalau udah mepet lebaran seperti itu. Ternyata peminat dari pasar, pelanggan itu kok banyak. Saya bawa beberapa barang itu langsung laku. Waktu itu saya modalnya berapa ya, 1 atau 2 jutaan untuk beli cuma beberapa sandal, tapi kok langsung habis. Lalu saya beli lagi dan modalnya itu, modal dan keuntungan yang saya dapat itu berputar. Lalu barangnya itu semakin banyak. Setelah itu ada trader atau apa ya istilahnya, ada yang menjual barang banyak, ada ratusan biji. Saya nggak ada modal waktu itu. Lalu saya berpikir gimana kalau ambil kur atau pinjaman di bank. Waktu itu saya bisa pinjam di bank aja. Lalu saya waktu itu berencana mengambil sekitar 10 juta. Lalu saya belikan sandal. Sudah mepet lebaran, alhamdulillah habis dan bisa menutup kur itu. Waktu itu setelah lebaran ada barang lagi, saya pinjam lagi di bank lain, di bank Mandiri berapa puluh juta, yaitu 20 juta. Lalu kalau udah lunas, alhamdulillah saya ambil lagi seperti itu Mbak. Jadi modalnya itu kebanyakan sih dari bank karena saya belum punya modal yang cukup banyak. Yang penting bisa jalan. Lalu kalau untuk bulanannya saya itu bisa cicil, yang penting seperti itu. Berapa omset yang didapat dari usaha yang Anda jalankan, Mbak? Kalau omset itu nggak mesti ya, apalagi sekarang itu baru selesai pandemi. Jadi omsetnya itu kalau sekarang sedikit, tapi awal-awal jualan itu waktu saya malah belum punya modal, itu omsetnya sehari jualan itu keuntungannya 1 sampai 2 juta. Bahkan kalau bulan puasa itu sehari itu bisa dapat 3 juta atau 4 juta. Tapi hari-hari biasa ya cuma 1 bulan itu 4 juta, 3 juta seperti itu. Lalu waktu pandemi agak menurun omsetnya. Malah setelah pandemi itu benar-benar anjlok sekali. Jarang peminat atau pelanggannya itu jarang, karena mungkin memang ekonomi masih menurun ya Mbak. Jadi sehari itu kadang kalau hari biasa itu cuma laku 2 atau 3 atau 5 seperti itu. Sehari itu 100 atau 200, 1 bulan ya sekitar 1 juta, 1,5 juta waktu akhir-akhir ini seperti itu Mbak. Apakah bisnis yang Anda lakukan termasuk bisnis yang menjanjikan, Mbak? Saya rasa bisnis yang menjanjikan, seperti yang saya katakan tadi, untuk pesaingnya itu masih sedikit. Lalu omsetnya itu kita bisa ambil banyak. Yang penting waktu kita beli barangnya itu harganya itu rendah ya. Jadi dengan modal sedikit bisa kita jual dengan harga yang mahal seperti itu. Siapa saja target pasar yang Anda tuju dalam bisnis tersebut? Kalau target saya itu ya dari kalangan bawah sampai kalangan menengah, karena harganya itu sangat terjangkau menurut saya. Karena dari harga kurang dari 100.000 atau untuk sepatu itu 100.000 lebih sedikit sudah dapat barang-barang bagus, barang-barang mall seperti itu Mbak. Bagaimana strategi pemasaran yang Anda lakukan dalam bisnis tersebut, Mbak? Untuk awal jualan itu saya cukup bawa ke pasar minggu aja sudah habis. Jadi saya awal-awal tidak ada strategi apa-apa, yang penting saya bisa ambil barang itu pasti laku. Tapi akhir-akhir ini setelah pandemi karena sepi, saya punya strategi untuk dipasarkan di online ya Mbak, seperti Facebook, Instagram. Lalu sekarang juga saya masih merintis Shopee. Apakah strategi pemasaran yang Anda lakukan sudah sesuai sasaran, Mbak?
ya sesuai sasaran kurang lebih 50%-an lah, karena saya pegang sendiri, belum ada adminnya, saya jalankan sendiri, saya juga bekerja mengajar, jadi karena waktunya yang terbagi-bagi, saya belum terlalu fokus untuk menjual pemasaran di online, jadi saya rasa belum maksimal sih kalau untuk penjualan di online. Kalau offline alhamdulillah sudah buka toko di rumah, jadi tiap hari siapa yang mau beli bisa ke rumah, sudah buka terus seperti itu Mbak. Udah Mbak, terima kasih Mbak atas wawancaranya. Ya sama-sama.